Halo keluarga bahagia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dewi Gosa bisa kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Family Time, di mana kita akan berbagi seputar permasalahan ataupun hal-hal mengenai keluarga. Pemirsa, saat ini saya sedang memancing nih, tapi yang pasti bukan mancing keributan. Dan mancing itu ternyata dibutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Saya udah 3 jam loh di sini belum dapat ikan. Dan bagaimana kalau kita menghadapi si anak? Apakah berbeda cara pandang kita untuk bersabar ketika kita memancing dan menghadapi si anak? Ini dia. Kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. Halo Kang Iman. Oh iya. Mancing nih. Iya, udah dapat mancing. berapa banyak? Baru satu. Baru satu. Saya 3 jam belum dapat. Belum dapat juga. Memang harus sabar ya Kang ya? Oh, iya, jadi. Boleh ngobrol-ngobrol? Oh boleh sebentar saya taruh dulu ya. Oke. Oh punten. Harus kesabaran yang tinggi kalau sudah memancing. Oh, ya, udah Mang Kang. Alhamdulillah. Ketemu lagi nih sama pemirsa di rumah. Iya. Tadi saya sudah membahas sedikit mengenai kesabaran dalam memancing ikan. Nah, kira-kira seperti apa sekarang kesabaran kalau kita menghadapi anak? Oke. Jadi mungkin ini kita akan bicara ya, bagaimana caranya memanage emosi untuk orang tua kepada terhadap perilaku anak. Iya. Jadi mungkin Dewi kalau kita lihat bahwa sebetulnya mudah sekali kita bisa menilai apakah orang tua itu bisa memanage emosinya di dalam keluarga. Kita tinggal lihat dari perilaku si anak. Perilaku si anak. Ya, jadi perilaku anak inilah yang kita bisa lihat sebagai cerminan bagaimana si orang tua ini menyampaikan emosinya kepada si anak. Ternyata marah juga ada manajemennya ya? Ada, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu yang ya ekonomi dan segala macam ya, tapi ternyata emosi orang tua ini perlu di-manage, perlu diatur. Karena sekali lagi, pada saat orang tua bisa memanage, bisa mengatur pola komunikasi kepada si anak, insya Allah mudah-mudahan nanti si anak juga akan berperilaku yang sama. Jadi jangan heran kalau misalnya ada anak yang misalnya suka nangis. Suka nangis. Kemudian dia suka marah-marah. Kita nggak usah, jangan nangis. Begitu. Jadi betul. Ya. Jadi kita lihat dulu, karena sekali lagi anak itu pada dasarnya mereka tidak paham bagaimana cara mengelola emosi. Iya. Nah, kita sebagai orang tua natural ya kalau anak-anak langsung alami aja dia. Apa yang dia terima itu yang dia langsung praktekkan, gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua kita harus bisa sekali lagi mengatur pola komunikasinya. Kembali lagi ke komunikasi. Betul, supaya nanti pada saat anak ini menerima pola komunikasi dari orang tua, dia bisa paham apa yang dimaksud sama emosi si orang tuanya kepada si anak. Gitu. Baik, sebetulnya tipe apa saja sih orang tua itu? Kadang-kadang kan orang tua berbeda-beda sifat ya. Iya. Jadi gini, Teh Dewi, jadi kita bisa bilang bahwa orang tua itu beragam gitu ya, bermacam-macam tipe. Jadi mungkin pemirsa di rumah juga bisa tahu bahwa banyak orang tua, ada beberapa orang tua ya yang terlalu protektif kepada si anak, ya. Ada juga yang terlalu demokratis ke si anak gitu ya. Apa yang diminta selalu dikasih. Memanjakan itu ya. Memanjakan. Lihat dari sisi positifnya demokratisnya bagus, tapi justru sisi negatifnya si anak nanti akan berperilaku setiap apa yang saya inginkan mudah didapat, pasti dikasih.
ya biasanya efeknya nanti ke si anak agak malas sedikit usaha. Jadi nggak mau usaha. Nah gitu ya. Iya, betul. Nah kalau yang tadi protektif tadi balik lagi. Kalau protektif biasanya ini kecemasan orang tua. Kecemasan. Jadi si orang tua terlalu cemas dengan si anak, jangan begini, jangan begitu, segala macam gitu ya. Sampai ibaratnya main pasir atau main tanah pun dilarang. Aduh jangan. Nah gitu ya. Nah ini nanti biasanya kekhawatiran orang tua itu akan sampai ke si anak. Biasanya anaknya jadi pencemas, jadi takut. Biasanya kurang pede dan segala macam. Itu bisa terbawa sampai dewasa. Bisa. Kalau misalnya gini, jadi kalau hal-hal tersebut sering dilakukan sama orang tua, itu kan repetitif ya pengulangan. Ya. Sementara anak ini sekali lagi sempat kita bahas di episode yang lalu, pada saat usia 0 sampai 10 tahun, sekali lagi pikiran bawah sadarlah yang berkembang pertama kali. Iya, betul. Ya, semua informasi yang mereka terima dalam keluarga itu diserap semua masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, pada saat itu dilakukan secara berulang-ulang, akhirnya nanti pada saat mereka sudah usia 10 tahun ke atas, pikiran sadarnya sudah mulai berkembang, itulah yang dijadikan sumber informasi untuk melakukan sesuatu. Jadi dia misalnya kecewa, dia akan nangis. Kalau misalnya dia tidak bisa melakukan sesuatu, dia marah. Nah, segala macam. Nah, ini karena memang informasi di awal yang mereka terima cukup negatif dari orang tuanya. Yang maksudnya mungkin positif. Tadi dua ya, protektif, Penyampaian orang tua. penyampaian orang tua. Jadi protektif sama demokratif. Baik. Ada juga orang tua yang standarnya tinggi. Jadi Menginginkan anak supaya apa? sebenarnya bagus ya. Di sekolah harus ranking 1. Motivasi. Nilainya harus 10. Itu kan memotivasi sebetulnya. Cuman kalau kita lihat sekali lagi itu adalah nilai orang tua, bukan nilai si anak. Betul kan? Nah, yang harus dilakukan orang tua bagaimana caranya membantu si anak untuk bisa ranking 1. Ya. Untuk bisa dapat nilai 10 gitu. Jadi tidak hanya sebagai seseorang atau orang tua yang menuntut tinggi kepada si anak gitu loh. Ini juga sama efek kedepannya nanti si anak itu bisa dibilang akhirnya dia nggak jadi diri sendiri. Ya, saya juga pernah punya klien yang merasa bahwa hidupnya dia itu bukan pilihan dia, itu adalah pilihan orang tuanya. Nah ini kan ya lumayan gawat ya kalau kita Apa orang tua. apa orang tua. Nah terus ada lagi jenisnya tipe orang tua yang menolak secara verbal atau mungkin menolak secara fisik dan segala macam. Contoh misalnya begini, pulang dari kantor, pulang dari rumah, pulang pergi ke rumah gitu ya. Kemudian secara verbal itu kita menolak kalau bisa Hasil anak. tidak berteguran sama anak. Oke. Misalnya anak nyamperin kita, terus kita diam aja, tidak reaktif dan segala macam. Itu juga berpengaruh. Nah, yang baik itu sebetulnya adalah orang tua yang tipe ideal ya. Ideal. Jadi dia itu harus bisa memahami kondisi anak, kemudian bertanggung jawab sepenuhnya. Nah itu yang kalau bisa dibilang. Kemudian dia juga harus bisa memanage emosinya, bagaimana cara menyampaikan pola gaya komunikasinya dia. Sekali lagi, selalu dengan sudut pandang si anak. Jadi cara marah juga ada cara yang baik. Ada cara yang baik. Penyampaian komunikasinya yang baik. Betul, karena sekali lagi, pada saat kita mau jadi orang tua, saya sering bilang di mana-mana, tidak ada sekolahannya. Ya berbeda. Jadi TDW kan sudah menikah ya? Betul. Oke. Pernah gitu menikah kemudian sekolah dulu? Ya, tidak ada. Nggak ada kan? Orang tua juga sekarang tidak ada. Jadi Tidak ada seperti itu kan? Nah jadi memang kita harus sadari bahwa orang tua sekarang perlu belajar, ya perlu belajar. Ini belum dikaitkan dengan bagaimana kalau nanti anak itu sudah sekolah. Dia ketemu dengan teman-temannya, kemudian ketemu juga sama seseorang yang namanya guru. Ya. Kalau saya boleh mungkin cerita sedikit di sini, kadang-kadang antara anak, kemudian orang tua, sama guru, itu pola gaya komunikasinya beda. berbeda-beda. Ya, di rumah orang tuanya bilang A, di sekolah orang gurunya bilang B. Si anak pusing juga memilih. Pusing juga. Kadang-kadang malah justru akhirnya begini, banyak anak yang sekarang mereka stres di rumah, dibawa stres di rumah, dibawa ke sekolah atau sebaliknya. Ya. Nah, ini bisa terjadi. Dibawa keluar. Nah, ini bisa terjadi. Jadi kita orang tua sekali lagi menjadi satu pasangan hidup, suami dan istri, yang harus betul-betul memahami sikap anak ini dari sejak dini. Sejak dini memang supaya harus nanti tahu. mereka pada saat mereka keluar dari rumah, mau di sekolah, mau dimanapun, posisi mereka siap secara mental. Nah ini sekali lagi dibutuhkan orang tua yang mentalnya betul-betul juga baik, juga hebat lah kalau bisa dibilang. Jadi jangan sampai
ini dilupakan ya sama orang. Memang harus menjadi orang tua yang cerdas ya. Dan pemirsa, bagaimana cara pola asuh yang baik terhadap anak? Nah, supaya kita nggak pemarah juga nih, Iya, Kang. benar. Baik, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Family Time.